Setiap orang di dunia ini pernah merasakan kesepian. Satu dari dua orang pasti tahu bagaimana rasanya kesepian. Saya punya satu cerita unik ketika Lebaran kemarin, yang baru saja kemarin ini. Di hari Lebaran pertama tidak ada seorang pun yang datang ke rumah. Lebaran kedua, hari kedua juga begitu. Padahal kalau misalkan saya lihat pertemanan Facebook saya udah lebih dari 3.000 atau lebih dari 4.000 mungkin. Begitupun Instagram, terus juga ada juga teman-teman yang memang satu kampung, ada yang pernah bareng di pekerjaan dan lain-lain. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengucapkan minal aidin wal faizin gitu kan di chat, baik itu WhatsApp maupun di SMS dan lain sebagainya. Nggak ada. Hingga akhirnya di hari ke berapa ya, di hari keempat atau di hari kelima gitu ya, ada satu teman datang, dan entah kenapa saya merasa sangat bahagia. Saya merasa ternyata masih ada teman yang masih mau dekat sama saya, yang masih mau kenal sama saya. Seperti itulah rasanya kesepian yang saya rasakan kurang lebih 1 atau 2 tahun terakhir ini. Nah, bagaimana dengan kamu? Apa kamu juga pernah merasa kesepian? Mari kita bahas tentang kesepian. Halo semua, balik lagi di Relungku Renung. Kali ini relung cerita saya membahas mengenai kesepian, yang tentu saja pastinya pernah dirasakan oleh semua orang di dunia ini. Karena kesepian merupakan salah satu fenomena universal yang bisa dirasakan oleh siapapun. Namun demikian, mari kita mulai bahas saja. Oke, kenapa seseorang bisa merasakan kesepian? Salah satu faktor penyebabnya adalah rasa sakit yang kita alami di masa sebelumnya. Jadi rasa sakit ini akan membuat kita menarik diri, tidak percaya lagi kepada orang lain. Jadi kita menarik diri dari kontak sosial. Sementara salah satu kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan kontak sosial, gitu kan, sebagai zone politik kon ya. Karena manusia makhluk sosial, butuh beradaptasi, butuh berkomunikasi, butuh ada sentuhan sosial dan lain sebagainya. Tentu ketika ada satu masalah, ada hal berat yang kita rasakan, seperti contoh dalam kasus saya, ya saya kehilangan pekerjaan, akhirnya saya merasa malu, saya merasa minder, insekuritas naik, akhirnya saya menarik diri. Di saat itulah saya merasa kesepian. Jadi kesepian ini akan melanda setiap manusia. Akan ada satu titik dalam hidup manusia yang dimana dia merasa kesepian. Salah satu bentuknya ya tadi karena rasa sakit, karena
sakit yang teramat, terus juga karena pengalaman yang tidak mengenakan, akhirnya kita sih yang menarik diri, kita yang menarik diri dari orang lain gitu kan. Tapi itu memberikan rasa kesepian, atau juga di sini bisa karena ditinggalkan. Jadi karena ada seseorang yang meninggalkan, ya akhirnya kita justru yang menarik diri dari semuanya, karena kita merasa sakit, karena kita merasa terpuruk dan lain sebagainya. Itu salah satu faktor utama kenapa kita merasa kesepian. Sebenarnya sudah disebut ya, ada sakit hati, insekuritas, terus juga merasa minder dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan kesepian tadi. Yang berikutnya, apalagi yang bisa, nah, kesepian itu bisa terjadi ketika kita merasa bersalah. Justru ketika kita merasa bersalah terhadap sesuatu akan menyiksa diri kita kan. Akhirnya ketika kita merasa bersalah, bahkan ketika kita tidak tahu apa salahnya, tapi kita tuh merasa bersalah, akhirnya kita memilih untuk menyendiri. Ya sudah, pokoknya saya pengen sendiri, saya ingin sendiri. Nah, akhirnya ya kita merasa sepi gitu, merasa kesepian, merasa hamban. Nah, faktor penyebab lain, oke, ada beberapa situasi yang entah kenapa tiba-tiba datang begitu saja tanpa ada penyebab. Tiba-tiba kita tuh merasa sepi aja, merasa hampa, hidup kita merasa kosong. Untuk sebagian orang pernah merasakan ini, nggak tahu kamu. Saya pernah merasakan hal ini. Nah, oke, mungkin itu 3 untuk penyebabnya. Barangkali ada yang lain, teman-teman boleh di komen. Berikutnya, ketika kita merasa kesepian, apa yang terjadi pada diri kita? Nah, tadi ketika kita merasa kesepian, kita itu merasa minder, kita itu merasa selalu ada yang salah. Apa sih? Ada yang salah di diri kita teh. Ada yang salah apa ini? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa sepi seperti ini? Kita merasa ada yang salah, kita tuh seolah-olah menghukum diri kita gitu kan. Terus juga apa yang terjadi berikutnya ketika kita merasa kesepian? Kita akan senantiasa berprasangka buruk. Kita akan senantiasa berprasangka buruk. Kita akan terus menggerogoti diri kita dari dalam. Mungkin teman-teman bisa tanyakan ke orang-orang yang lebih profesional daripada saya, lebih ahli daripada saya mengenai otak dan lain sebagainya. Tapi rasanya ketika kesepian itu ada bagian otak kita yang diserang. Gitu kan? Ada bagian otak kita yang diserang. Seolah-olah otak yang paling primitif di dalam diri kita itu menganggap bahwa keadaan kesepian ini membahayakan kita. Akhirnya nggak enak semuanya gitu kan. Ketika otak kita merespon bahwa lingkungannya tidak baik-baik saja, maka dia pun akan mengeluarkan ya semacam antisipasi kan. Kita jadi lebih tidak stabil, kita nggak stabil karena otak kita bekerja supaya mengidentifikasi apa nih yang terjadi pada tubuh ini nih, kok gini, kok kesepian. Nah, mungkin ini berkaitan dengan masa lalu manusia ya. Manusia kan dulu itu kan berkelompok, pindah-pindah, terus nomaden, terus juga tidak menetapkan gitu kan, bergerombol, artinya dalam satu kumpulan gitu kan, dalam satu perkumpulan, dalam satu
golongan gitu kan. Ketika dia terpisah dari kumpulan itu, maka bisa jadi sama dengan mati. Entah matinya karena diserang hewan buas, entah karena cuaca tidak bisa beradaptasi, atau juga tidak bisa mempertahankan diri karena terpisah dari golongannya. Nah, mungkin sejak itu si otak manusia ini merekam bahwa kesendirian, kesepian itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, makanya semakin berkembang, semakin berubah zaman, mungkin secara genetis ini terekam di otak kita gitu kan. Jadi saya kurang bisa menjelaskan secara saintisnya seperti apa ya, tapi yang jelas kita itu seperti anti atau alergi dengan kesendirian, dengan kesepian. Ketika kita mulai kesepian, si otak mulai berpikir macam-macam, mulai overthinking, mulai berprasangka, mulai memberikan sugesti-sugestinya dan lain sebagainya. Makanya semakin kesini, setelah memasuki zaman-zaman kesini gitu kan, ini juga kesepian ini kita sering mendengarkan ada tokoh besar yang diasingkan, ada tokoh besar yang dihukum diasingkan ke pulau apa. Ini tujuannya apa? Karena manusia ternyata sensitif dengan kesendirian, dengan kesepian gitu kan, dengan tujuan dan harapannya supaya si orang ini kehilangan kemampuannya, kehilangan kebutuhan kontak sosialnya, sehingga diharapkan pemikirannya akan ikut lenyap. Diharapkan dia akan semakin minder, semakin merasa dirinya tidak berguna, semakin merasa hidupnya selesai begitu. Bahkan mungkin tidak sedikit orang yang ketika kesepian ini mengarah ke hal-hal yang negatif, bisa jadi ke arah yang mengakhiri jiwanya dan lain sebagainya kan. Banyak hal yang seperti itu. Nah, berarti kesepian ini, ketika seseorang merasa kesepian ini tidak bisa dianggap sepele kan gitu kan. Nah, kita balik lagi ke tadi yang hukuman pengasingan. Lalu kok orang-orang yang diasingkan pada akhirnya mereka tetap bisa menjadi pribadi yang kuat, bisa menjadi tokoh yang hebat? Ya karena ini, satu hal ini, kesepian tidak sama dengan sedang sendiri. Artinya apa? Mereka yang diasingkan, mereka yang dihukum diasingkan, sejatinya pikiran mereka tidak berhenti. Pikiran mereka tidak merasa sendiri karena mereka dengan ilmunya, dengan pemikirannya menganggap kesendirian itu menjadikan peluang mereka untuk malah mengupgrade dirinya. Ada yang menulis buku, ada yang menuangkan ideologinya, ada yang macam-macam, sehingga ketika keluar mereka tidak sesuai apa yang diharapkan oleh para penghukumnya itu. Jadi di sini yang saya garis bawahi, kesepian, walaupun tadi bahasa saya kesendiriannya, kesepian itu tidak sama dengan sedang sendiri. Kita jomblo kan sedang sendiri. Terus juga misalkan belum punya istri, belum punya suami kan sedang sendiri. Tapi apa mereka kesepian? Ada juga yang tidak dong. Tetapi bandingkan, ada seperti saya punya keluarga, punya 2 anak, tapi dalam titik-titik tertentu saya merasa kesepian gitu. Jadi kesepian berbeda dengan kesendirian. Bukan berarti orang yang lagi sendiri itu kesepian gitu kan. Kalau saya tadi posisinya memang saya sendiri nih. Sendiri dalam artian udah nggak ada temen yang ke rumah, kontak juga jarang, tapi saya masih punya keluarga gitu. Tapi nyatanya ya saya kesepian. Otak saya berarti mengirimkan sinyal-sinyal ke tubuh saya bahwa saya butuh kontak sosial gitu, yang lebih dari sekedar kontak sosial saya dengan keluarga saya gitu. Jadi itu
Bedakan ya. Ini. Oke. Terus juga ketika kita sedang kesepian itu tadi otak kita mengirimkan banyak sekali pikiran-pikiran negatif, terus juga mood jadi tidak stabil, akhirnya berprasangka buruk pada orang lain, dan juga merasakan bahwa orang lain nggak akan pernah mengerti saya, nggak akan ada yang mengerti kesepian ini. Ya, makanya ternyata kesepian adalah pengalaman subjektivitas. Jadi kita tidak bisa menilai seberapa kesepian seseorang, pun kita nggak bisa menjelaskan secara detail bagaimana kesepian kita. Makanya saya sering kali bilang, kan sering ada yang ngomong kayak gini ya, ngapain curhat di media sosial, nggak akan ada yang dengerin, nggak akan ada yang peduli, yang ada malahan disyukurin, orang lain menyukurin gitu kan. Tapi kalau menurut saya, kalau mau curhat silakan curhat saja, selama itu tidak mencampuri urusan orang lain, tidak, kalau secara ini tidak disebut nama dan lain sebagainya, curhat aja. Selama itu bisa membuat kamu lega, ya curhat aja silakan. Itu. Karena sekarang kita tahu nih, kesepian ini kan menyiksa dan ini subjektif. Tidak bisa kita menilai kesepian orang lain, tidak bisa kita menilai, loh kan kamu kan masih punya keluarga, kok merasa kesepian? Nggak bisa kayak gitu. Kamu kan masih punya banyak teman. Nyatanya saya juga punya banyak teman, saya merasa kesepian, gitu kan? Nah, berarti kesepian ini jelas subjektif dan kita tidak bisa menilai ketika orang lain curhat di media sosial bahwa mereka itu goblok, bahwa mereka itu tidak punya apa ya, mereka tet pusing saya. Tidak bisa menilai orang yang curhat di media sosial itu orang yang narsis lah apalah, nggak, mungkin saja mereka hanya ingin melepaskan unek-uneknya, dan boleh jadi mereka sebenarnya ingin ditemui, mereka ingin ada kontak sosial secara langsung. Jadi kalau ada teman kamu, kalau ada sahabat kamu sedang banyak curhat di media sosial, di Facebook, di Instagram, banyak cerita-ceritanya, banyak story-nya, banyak juga posting apalah puisi, kata mutiara. Boleh jadi itu tidak cukup dengan kita ngasih like, tidak cukup dengan kita hanya ngasih jempol, tidak cukup hanya kita mengkomentari postingannya. Mungkin mereka ingin ditemui, mungkin sudah lama mereka tidak ketemu dengan temannya, sudah lama tidak ada sahabat yang menjenguknya, tidak ada sahabat yang menelponnya, apa kabar, sedang apa, atau kamu kenapa. Mungkin yang diinginkan hanya itu sebenarnya. Hanya saja kita terlalu cuek, kita hanya saja mungkin juga kita terlalu merasa ngapain curhat di media sosial, kita mah sempurna, gak perlu curhat-curhat di media sosial. Mereka itu sebenarnya mungkin saja butuh kamu sebagai temannya, gitu kan. Mereka itu butuh, jangan menilai yang mereka yang punya masalah itu selalu berkaitan dengan nanti pinjam uang, nanti minta bantuan kamu. Enggak, mereka itu hanya pingin ada teman aja, kadang seperti itu. Ingin ada teman, ingin ada tempat bercerita, atau ingin sedikit bernostalgia dan dengan masa lalunya, seperti itu. Jadi ada kesepian yang bahkan bisa membuat seseorang kehilangan hidupnya, kehilangan semangat hidupnya. Kalau dibiarkan, kesepian ini berbahaya. Ya. Itu. Kalau dibiarkan, kesepian bisa mengancam.
banyak hal di diri kita. Mulai kita berpikir yang tidak berprasangka buruk, terus tadi juga mood kita tidak stabil, terus juga kita akhirnya menebak-nebak, dan itu membuat kita malah jadi pribadi yang aneh ketika pun kita akhirnya berkontak sosial dengan orang lain gitu. Ketika kita semakin aneh ya semakin dijauhi, akhirnya ya terus-menerus kesepian gitu kan. Nah, sebagaimana kita lapar makan, haus minum, maka kesepian ini berarti yang kita butuhkan adalah kontak sosial secara langsung. Begitu teman-teman, semoga kita senantiasa diberikan teman-teman yang baik, keluarga yang baik, terus juga pemikiran-pemikiran yang baik juga, sehingga kita kalau misalkan kita berhak untuk tidak pernah merasa kesepian sama sekali, ya nggak bisa, karena kita manusia pasti ada merasa kesepian. Tetapi ketika ada seseorang yang kesepian, kita tidak bisa menilainya macam-macam. Tadi kesepian itu subjektif, 100% pengalaman orang, kita tidak bisa menjudge. Kamu mah bani wae kurang bersyukur, bani wae jauh ke agama. Gitu. Bukan jauh ke agama, bukan tidak kenal Tuhan kesepian itu. Kesepian aja. Oke, itu dia teman-teman. Untuk pembahasan kali ini renung mengenai kesepian. Apakah teman-teman juga merasa kesepian? Boleh curhat ya, supaya tidak kesepian lagi. Ada di email saya atau di Instagram saya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ajay Jaini, sampai ketemu lagi.